Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Burhan selaku dosen pengampu mata kuliah Creative Production yang saya hormati, saya sangat senang hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir sekaligus melaksanakan presentasi dari materi yang Bapak berikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 dari kelas 4E Marketing Komunikasi yang terdiri dari Asmaul Thohir, Rifki Naufal Surya Putra, saya sendiri, dan Muhammad Agil Kolbi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi, yaitu kreativitas dalam memproduksi talk show. Mungkin bisa langsung kami mulai untuk sesi presentasinya. Yang slide pertama akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Agil Kolbi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula talk show. Acara bintang-bintang semula dibuat hanya dengan format pengaturan ruang studio, yaitu berupa sofa bintang tamu, meja dan kursi pembaca acara. Namun, Phil Donahue, presenter dalam Phil Donahue Show, memasukkan unsur penonton pertama kalinya di acara Ohio pada November 1967. Terobosan Phil bisa dibilang kebetulan. Saat itu, ia hanya numpang syuting pada acara lain yang basisnya itu awalnya penonton, dan ide melibatkan penonton dalam talk show didapatkan saat ada iklan. Ketika itu, sebagian dari mereka mengajukan pertanyaan kepada Phil dan narasumber. Menurut Phil, pertanyaan-pertanyaan penonton lebih menarik ketimbang dengan pertanyaan miliknya. Kejadian ini akhirnya mengilhaminya membuat talk show interaktif yang melibatkan penonton dalam studio. Next slide-nya. Bernard M. Timberg dalam televisi talk A History of the TV Talk Show tahun 2002 menyebutkan Phil menciptakan format baru dalam acara talk show. Rating acara Phil terus meningkat, dan format acara ini menginspirasi produser acara-acara talk show lain, salah satunya Oprah Winfrey. Phil dikenal sebagai salah satu pelopor acara talk show. Gaya talk show Phil nyatanya tak hanya populer di Amerika Serikat. Sampai saat ini, acara talk show dan beberapa acara in-house lain di Indonesia masih melibatkan penonton dalam ruangan. Interaksi pun tetap ada, meski berbeda dari yang diterapkan oleh Phil. Kini penonton lebih banyak bersorak, berjoget, dan tepuk tangan saat merespon pembawa acara atau jawaban bintang tamu. Sangat jarang dari mereka yang diberi porsi untuk melontarkan pertanyaan kritis, seperti zaman Phil dulu. Lanjut, yang kedua ada arti kreativitas. Secara sederhananya, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Artinya, bagaimana seorang menggunakan daya imajinasinya dan sejumlah kemungkinan yang diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan orang lain serta lingkungan. Suatu kreativitas
dapat mewujudkan ide cemerlang yang belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh sebagian besar orang. Kemampuan ini dapat berguna untuk banyak hal. Salah satunya untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Berikut ada kreativitas menurut para ahli. Menurut Widayatun yang pertama, pengertian kreativitas adalah kemampuan memecahkan masalah yang memberikan individu kemampuan menciptakan ide-ide asli atau adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Yang kedua, menurut Munandar. Menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan mengkombinasikan, memecahkan masalah, dan mencerminkan dari kemampuan operasional anak kreatif. Yang ketiga ada James R. Evans. Menurutnya, kreativitas adalah keterampilan menentukan pertalian baru dengan melihat subjek perspektif baru dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep dalam pemikiran. Yang keempat, yang terakhir, menurut James J. Gallagher, pria yang dikenal secara khusus sebagai kepala arsitek program pendidikan individual ini mengemukakan kreativitas sebagai suatu proses mental yang dilakukan seorang berupa gagasan atau produk baru untuk mengkombinasikan keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Asmaul Thohir. Saya akan mempresentasikan tentang talk show. Saya lanjutkan talk show. Talk show merupakan program acara televisi yang menarik dan sekaligus program yang mendidik bagi penonton. Program talk show ini dikatakan mendidik karena merupakan program yang menghadirkan narasumber sebagai pembicara dalam meningkatkan wawasan bagi seseorang. Menurut Subroto, menyatakan bahwa untuk membuat sebuah program acara televisi, maka terlebih dahulu harus dibuat perencanaannya, baik itu acara budaya, hiburan, penerangan, maupun pendidikan. Program telewicara di televisi atau biasa kita sebut the talk program meliputi banyak format, antara lain vox pop, kuis, interview baik dalam studio maupun di luar studio, dan diskusi panel televisi. Semua memang dapat disebut sebagai program wicara atau talk program. Program ini tampil dalam bentuk sajian yang mengenakan pembicaraan seseorang atau lebih mengenai sesuatu yang menarik, sedang hangat dibicarakan, atau hanya tanya jawab persoalan dengan hadiah yang biasa disebut kuis. Apabila pembicaraan dilakukan oleh satu orang, program itu dinamakan program uraian pendek atau pernyataan, the talk program. Wawancara dilakukan oleh dua orang dan diskusi oleh lebih dari dua orang. Sementara program kuis disajikan oleh seorang master kuis dan peserta kuis. Jenis-jenis talk show yaitu yang pertama adalah program uraian pendek atau pernyataan, the talk program. Ketika penonton menyaksikan acara televisi, pada saat itu muncul seseorang presenter menceritakan sesuatu yang menarik. Presenter itu muncul di tengah suatu program future, diantaranya sajian acara musik, dan di awal suatu acara sebagai pembukaan atau dalam suatu acara cerita yang menarik yang disajikan secara khusus. Penonton ini sedang menyaksikan the talk show program, uraian yang disajikan oleh seorang presenter
di dalam acara televisi biasanya sangat pendek. Yang kedua, program Vox Pop suara. Masyarakat Vox Pop, pendekan dari Vox Populitas dalam istilah bahasa Indonesia sebagai suara masyarakat. Artinya suatu program yang mengenengahkan pendapat umum suatu masalah. Tujuan dari program ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Vox Pop sebagai program menengahkan serangkaian pendapat umum mengenai sesuatu masalah yang sedang dibahas dalam program kepada penonton dengan maksud agar penonton juga dapat mengetahui bermacam-macam pendapat dari sebagian orang atau grup, sehingga dapat dikonfrontir dengan pendapatnya sendiri. Vox Pop digunakan untuk menunjukkan masalah itu sebagai masalah yang penuh dengan kontradiksi. Apabila Vox Pop mengemukakan pandangan yang berbeda sama sekali antara orang lain dengan orang yang lainnya, maka penonton dapat menuduhkan persoalan pada porsi yang sebenarnya bahwa masalah yang dibahas itu adalah masalah yang pelik. Yang ketiga, program wawancara. Dalam hal ini terdapat dua macam wawancara, yaitu wawancara di luar studio dan wawancara di dalam studio. Cara memproduksi program luar studio tidak jauh berbeda dengan cara memproduksi program Vox Pop. Namun wawancara di dalam studio memiliki beberapa persiapan dan cara memproduksi program yang berbeda persiapan dan cara memproduksi yang berbeda. Memproduksi program talk show, wawancara yang baik di televisi merupakan suatu kerja keras karena program itu melakukan persiapan-persiapan yang cukup banyak. Tanpa persiapan yang sungguh-sungguh, program ini hanya menjadi program yang membosankan dan ditinggalkan para penonton. Jika program ini disajikan dengan baik, penonton memperoleh sesuatu yang sungguh-sungguh berguna, bermakna, dan bukan sekedar program untuk membawa waktu luang. Program show imah contohnya di Trans TV termasuk dalam kategori talk show untuk jenis talk show wawancara. Wawancaranya merupakan host dari show imah, yaitu Soimah sendiri, Pancawati, dan didampingi oleh Yani Sembako. Pertanyaan yang diajukan adalah merupakan hasil riset yang dilakukan sebelum-sebelumnya terhadap bintang tamu, sehingga dimungkinkan agar pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menyinggung bintang tamu. Karena dalam tayangan show imah sendiri tujuannya adalah menghibur, maka pertanyaan yang diajukan pun pertanyaan ringan yang diselingi oleh humor-humor, jadi tidak membuat kaku suasana. Yang keempat, program panel diskusi. Program talk show diskusi di televisi swasta menjadi program yang cukup sulit. Pertama, sebagai program yang hanya menyajikan suatu pembicaraan, sudah bertentangan dengan prinsip televisi yang audiovisual. Kunci utama dari program ini adalah kemampuan moderator sebagai presenter dalam mengendalikan dan menjaga pembicara agar tetap segar, tetapi juga bisa jadi menjadi keadaan yang sangat tegang. Tentu saja topik tersebut akan menjadi perdebatan yang menarik. Oleh karena itu, perencanaan merupakan bagian yang penting. Program talk show diskusi adalah program pembicaraan 3 orang atau lebih mengenai suatu permasalahan. Dalam program ini, masing-masing tokoh yang diundang dapat saling berbicara memakan pendapatnya, dan presenter bertindak sebagai moderator yang kadang-kadang juga melontarkan pendapat atau membagi pembicaraan, atau bisa juga bertanya kepada yang mengeluarkan pendapatnya. Dilanjutkan oleh Rifki Nova.
Oke, jadi ada beberapa kru yang bertugas dalam produksi kreatif talk show. Next. Yang pertama, ada yang namanya executive producer. Jadi executive producer ini itu bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembuatan ide, baik program yang bersifat regular ataupun program-program tertentu yang bersifat spesial atau khusus. Pada tahapan ini, mulainya executive producer mendapat ide dan konsep dari tim kreatif, kemudian dipresentasikan pada saat rapat. Yang kedua, ada yang namanya produser. Jadi produser ini bertanggung jawab terhadap proses penciptaan dan pengembangan suatu program sesuai dengan tema yang telah ditentukan dan disepakati oleh production manager, executive producer, produser. Produser adalah orang yang ditunjuk mewakili produser pelaksana atau dalam artian executive producer untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh executive producer. Dan yang ketiga ada associate producer. Jadi associate producer ini memiliki tanggung jawab yang sama seperti produser, tapi dengan program yang relatif lebih kecil. Dan ia juga memiliki tanggung jawab untuk memaintain program itu sendiri agar tetap mendapatkan rating dan share yang bagus. Kemudian menjaga keutuhan dari tim itu sendiri sehingga dapat saling bekerja sama dalam mempertahankan rating dan share program. Dan yang keempat, ini ada yang namanya production assistant atau PA. Jadi production assistant atau PA bisa dikatakan asisten produser pada saat menyiapkan segala sesuatunya mengenai teknik. Mereka yang bertanggung jawab membantu produser dalam menyiapkan praproduksi program, proses produksi sangat penting, hingga pasca produksi. Selanjutnya ada yang namanya tim kreatif. Jadi tim kreatif ini adalah sebuah tim yang mengembangkan ide-ide kreatif dan membuat naskah, skrip, storyline, atau screenplay untuk diproduksi menjadi program acara TV, tentunya dengan arahan dari produser. Berbagai macam konsep, ide, dan gagasan kreatif sebuah program acara TV itu lahir dari tim ini. Jadi di mana tim tersebut terdiri dari penulis naskah, supervisi naskah, pembuat konsep, dan editor naskah. Dan yang keenam ini ada yang namanya director. Jadi director adalah mereka yang bertanggung jawab mengarahkan seluruh aspek teknik sinematografi, broadcast, dan elemen kreatif lainnya dari sebuah produksi program acara TV, tentunya atas kesepakatan produser. Dan yang ketujuh ada yang namanya program director. Jadi seorang PD atau program director bertugas mengkoordinasi semua floor director yang bertugas. Ia biasanya berada di ruang MCR atau Master Control Room, sebuah ruangan yang berfungsi untuk mengontrol dan memonitori pergerakan kamera dan tata letak kamera yang ditampilkan melalui monitor-monitor kontrol. PD memberikan perintahnya secara langsung kepada kameramen dan VD yang berada di studio.
PD mempunyai tanggung jawab yang besar karena sebuah program acara TV berlangsung dengan baik karena PD itu. Next ada yang namanya Technical Director. Jadi Technical Director ini adalah mereka yang bertanggung jawab secara teknik MCR terhadap jalannya proses produksi program acara TV, baik talk show apapun itu, baik bersifat live atau tapping. Next ada yang namanya Unit Talent. Jadi unit talent ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasi terhadap kehadiran para pemain atau talent yang akan tampil dalam produksi program acara TV. Termasuk para penonton sebagai pelengkap kemeriahan program tersebut, itu merupakan tugas dari seorang unit talent. Yang ke-10 ada yang namanya FD, Floor Director. Jadi floor director ini orang yang bertugas di belakang panggung untuk mengatur keluar masuknya pengisi acara dan mempersiapkan pengisi acara untuk tampil ke panggung. Nah, mereka ini mendapatkan arahan langsung dari PD atau program director dalam menjalankan tugasnya. Yang ke-11 ada yang namanya kameramen. Yang ke-11 ada yang namanya kameramen. Mohon maaf karena di PPT terjadi kesalahan. Jadi sebenarnya 11 ini kita ganti jadi kameramen. Oke, jadi kameramen yaitu orang yang bertanggung jawab mengambil seluruh shot atau gambar yang diperlukan dalam proses produksi sesuai naskah atau komando dari PD. Jadi seorang kameramen yang baik adalah kameramen yang mampu mengeksplorasi gambar dari produksi program acara TV, tentunya atas persetujuan dari PD atau program director. Yang ke-12 ada yang namanya wardrobe. Jadi wardrobe ini bertanggung jawab menyiapkan busana dan tata rias untuk talent acara dalam proses produksi program acara TV. Selanjutnya ada yang namanya set property. Jadi kalau untuk set property ini mereka itu bertanggung jawab menyiapkan seluruh kebutuhan properti yang dibutuhkan dalam sebuah setting produksi program acara TV. Dan yang terakhir ada yang namanya audio man. Jadi audio man ini bertanggung jawab terhadap audio sebuah produksi program acara TV. Biasanya seorang audio man akan berkonsultasi kepada produser mengenai kebutuhan audio, kemudian mengecek guna memastikan baik tidaknya peralatan audio tersebut. Selain itu, mereka juga akan berkoordinasi dengan PD guna mendapat informasi dan menyiapkan peralatan audio yang diperlukan dalam proses produksi program acara TV. Itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Ini ada beberapa ada quotes dari Jim Morrison yang dituliskan, "Whoever control the media, control the mind." Artinya siapapun yang mengontrol media, dia dapat mengontrol pikiran para audiens dari media tersebut. Itu kata Jim Morrison. Oke, terima kasih. Mungkin segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin segitu dari kelompok kami, kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prof? Begini, Bung. Siapa pelakunya? Begini, Bung. Di dalam aturan Undang-Undang KPK, ada kewajiban menyampaikan laporan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof tahu Tiap nggak? tahun dia menyampaikan Mana, laporan. Prof? Saya di DPR, Prof. Nggak boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof sesat. Mbak Nana, Ini namanya sesat. alasan menariknya kan begini, KPK butuh dewan Sesat, Prof. pengawas. Bentar, kita dengarkan. Sehingga kemudian karena kerja KPK bermasalah itu disebabkan Bukan, kamu tahu apa diperlukan lagi? dewan Bentar, kita pengawas, dengarkan. ya. Ini bukan di DPR, Jadi- di sini semua orang jadi- menghargai pembicaraan. Jadi- Kamu tahu apa lagi? jadi- Sebentar, Bung Sesat, Arteria, ya. sebentar. KPK kerja bermasalah Saya nggak mau banyak. ada yang- ruang Bung untuk Arteria, penyesatan. sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, semua orang Enggak, mendengarkan. kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya Betapa warga terhormatnya negara kamu. Indonesia. Ya. Sebentar. Saya Jangan bicara warga rakyat. negara Indonesia. Kamu ikut pemilu dulu. Saya Ikut pemilu warga dulu. negara Indonesia. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Anda Indonesia. dengarkan juga Ya. saya. Jangan Ya. bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Ya. Nana Rakyat alasannya yang mana? KPK Bang Arteria, bermasalah ubah kinerjanya. kalimatmu. Oleh karena Sopan itu sedikit. butuh dewan pengawas. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada dewan pengawasnya? Setiap tahun, Bang itu, Bang. setiap tahun, prolegnas tidak pernah Aduh. terpenuhi. Ini ahli Setiap tata tahun. negara nggak Tidak belajar. pernah 10% pun prolegnas Ahli tata dipenuhi. negara apa kamu? Tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubarannya. Oke. Kita mendukung KPK karena sederhana. Karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah di jalur yang benar. Karena apa? Sederhana. Oke. Ikuti kemana dia bergerak. Ya, konsentrasi, jangan mendengar apapun, jangan melihat apapun. Yang hipnotis dia. Yang tidur sih. Maaf, maaf. Lihat dulu nih, gue lagi usaha nih. Lihat dulu ini. Kok malah muntah sih? Pusing lihat ini. Bayangkan ketika Anda berada di kolam susu, susunya tumpah. Maka sudah tidak ada lagi air susu di situ dan kamu keluar karena kamu merasa terengah-engah. Lalu kamu mencari surat izin mengemudi. Mulai ngaco nih ngomongnya siapa ini? Segala-gala surat izin mengemudi. Dan kamu lupakan semua orang-orang yang telah meninggalkan kamu. Kamu siapa sebenarnya? Hah? Kamu siapa sebenarnya? Siapa? Segala SIM disebut-sebutin. Kamu pakar cinta atau pakar apa kamu? Hah? Coba. Hah? Ngaco kamu ini ya. Kamu mau bener nggak? Kalau bener saya bangunin nih. Gak usah om, enak tidur om. Hei, 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 hei. Masuk belusukan ke hutan-hutan di Timor Leste. Jadi saya percaya bahwa ini dia nggak main-main. Oke, apa? Singkat katanya dia menyatakan bahwa dia menonton acara wawancara saya dengan Sanana Gusmao, dan dia ada beberapa yang dia keberatan. Jadi dia minta hak untuk menjawab. Saya bilang oke, jadi maksud Anda apa? Saya ingin tampil di Kikendi. Oke, caranya gimana? Ya nanti saya akan kabari ya. Terus waktu Desibo nyambung lagi, aku bilang, Des itu apa cerita bagaimana? Iya Bang, Des cuma minta mau ngomong sama Bang Andi. Terus yang rencana wawancara, itu aku nggak tahu Bang, nanti mereka aja. Dan dia minta waktu seminggu kalau nggak salah ya, untuk kemudian dia kontak aku lagi. Nah itu bagaimana kok bisa dia mau tampil di acara Kikendi? Jadi waktu itu dia bilang, Desi kamu di mana? Katanya, saya di sini. Kita ketemu satu tempat. Pas ketemu ngobrol-ngobrol dia bilang, Des, saya tuh suka nonton Kick Andy. Dia tuh memang selalu pindah-pindah tempat. Tapi di tempatnya dia
tempat persinggahannya dia itu selalu ada TV juga kayak di Mobisi, di Same, di Air Merah itu kan beberapa kali Desi mendatangi Dan ada channel khusus Metro TV Kick Andy gitu. Nah, kebetulan di daerah Timor Leste itu memang banyak penonton pemirsa Metro TV. Si kaget, kok dia bilang gitu, kena tahu ini Kick Andy, Bang Andi, dia bilang. Iya, dia bilang, saya pernah nonton, dia bilang, bisa bantu saya nggak kan? Kenapa? Gimana kalau manggilnya abang, waktu itu kan pertama manggilnya Wayo, sekarang udah abang-abang. Gimana kalau abang tampil di Kick Andy? Ah, yang bener bang, iya. Bener nih, bener, ya udah. Telepon, Bang Andi, ini ada yang mau ngomong, mau wawancara Bang Andi gini. Ah, jangan bercanda waktu itu abang bilang kan. Iya, aku nggak percaya. Iya, nggak percaya. Ya udah, dia bilang ini ngomong sendiri. Udah, akhirnya ngomong berdua. Teknisnya Mas Apram, ini sosok yang buron, yang bisa membuat dua negara bahkan ribut nih kan. Dan mau muncul di Kick Andy. Komunikasi kan hanya bisa satu arah ya. Pokoknya begitu Desi sudah menyerahkan ke kita sudah berhubungan dengan dia. Jadi Kick Andy ini mendapat telepon dari dia aja gitu. Pokoknya tanggal sekian di suatu tempat gitu kan. Ya udah kita tunggu aja gitu. Nomornya juga ganti-ganti. Nomornya ganti-ganti, pokoknya kita menunggu ya. Nah, yang di luar dugaan kita ternyata Mayor Alfredo ini ahli menyamar. Ahli menyamar yang luar biasa menurut saya ya. Jadi kira-kira sudah hampir 5:30, padahal itu kita sepakati tappingnya itu jam 6 sampai setengah 7 gitu kan. Di satu tempat yang kita sepakati. Di satu tempat yang kita sepakati. Ya kita sambil nunggu, krunya kan biasa ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngobrol pakai baju hitam, pakai seragam Kick Andy kan kaos polo hitam, celana hitam gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol. Wah mana nih kok nggak datang-datang gitu kan. Di luar dugaan, ternyata dia itu sudah ada di kerumunan kita itu 15 menit, selama 15 menit dengerin kita. Dan kita nggak tahu.